Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita seperti biasa panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga bisa berkumpul kembali di acara IG Live dalam Edu Series Waris di Jumat Berkah episode yang ke-19. Berkah itu sendiri artinya adalah bersama meraih pahala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Jumat Berkah dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang cukup menarik karena tema ini adalah tema yang masih berhubungan dengan warisan. Dan karena masih berhubungan dengan warisan, maka mau tidak mau kita akan kupas tuntas apa saja yang berkaitan dengan warisan, dan itu semua sudah kita lalui hampir berapa minggu coba? Hampir 19 minggu. Karena kita sudah memasuki episode yang ke-19, itu artinya kita sudah memasuki minggu yang ke-19. Kalau 19 dibagi 4 berarti ada sekitar berapa bulan? Sekitar 4 atau hampir 5 bulan. Dan kali ini kita akan membahas warisan, di mana topiknya adalah urutan-urutan yang harus diselesaikan ketika membagi warisan. Ada urutan-urutannya yang harus dilakukan sebelum kita membagi warisan. Nah, itu sebabnya dalam waktu setengah jam ke depan, izinkan Abi untuk menceritakan atau sharing kepada sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada terkait dengan urutan-urutan seperti ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kawan-kawan semuanya, karena yang namanya kajian-kajian tentang waris itu kadangkala susah kita dapatin di kajian-kajian di masjid, mushola atau di majelis taklim. Tapi ya, alhamdulillah Abi beranikan diri untuk menyampaikannya kepada sahabat-sahabatku semuanya. Oke. Dan supaya kita tambah semangat, ada sebuah hadis di mana Nabi bersabda bahwa siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi artinya pada pagi hari ini Jumat yang cukup sejuk karena tadi pagi sudah hujan, sekarang mendung gitu ya, jadi sangat enak sekali. Kita sempatkan waktunya 30 menit barang ke depan untuk belajar sedikit tentang warisan. Jadi ada beberapa kewajiban yang terkait harta yang perlu diselesaikan sebelum membagi warisan. Nah, karena ini tingkat kepentingannya berbeda, maka urutan penyelesaiannya juga berbeda. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa ada 5 kewajiban yang harus dilakukan ketika seorang meninggal dunia. Apa saja 5 kewajiban itu? Mari kita kupas tuntas satu persatu. Baik sahabat-sahabat Jumat Berkah dimanapun Anda berada, yang pertama adalah kita akan membahas tentang biaya perawatan jenazah. Biaya perawatan jenazah ini meliputi banyak hal. Karena kalau kita bicara mengenai waris, kan syaratnya waris yang berpunya itu harus tutup usia dulu. Nah, kalau kita bicara tutup usia, artinya terjadilah sebuah biaya-biaya untuk merawat jenazahnya sebelum dikebumikan. Kalau kita bicara mengenai biaya perawatan jenazah, itu biayanya lumayan banyak gitu ya. Macam-macamnya. Misalnya adalah biaya kafan, kemudian biaya pembelian tanah makam, kemudian upah pemakamannya, termasuk transportasi dari rumah ke pemakaman dan sebaliknya. Lah, bagian ini didahulukan karena dia adalah kebutuhan utama ya. Kebutuhan utama mayit. Ibaratnya kalau kita ibaratnya ini seperti kebutuhan pokok, yaitu sandang pangan papan bagi orang yang masih hidup. Nah, ini jadi sahabat-sahabat harus paham ya gitu, harus paham
Karena kalau kita tidak paham, maka nanti kita akan kesulitan. Jadi kalau tadi disebutkan seperti orang yang masih hidup itu kalau seperti sandang pangan papan, makanya di dalam biaya pengurusan jenazah ini diletakkan di nomor 1. Biaya semacam ini biaya semacam ini dianjurkan agar tidak diambilkan dari sumbangan orang lain. Namun murni diambilkan dari harta pribadi mayit. Jadi kalau kita bicara mengenai dari mana Abi biaya-biaya untuk perawatan jenazah, biayanya diambilkan dari harta pribadi si mayit, bukan dari sumbangan-sumbangan ya. Itu ada dalilnya, yaitu ketika peristiwa wafatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninggal, beliau hanya memiliki satu helai kain yang itu digunakan untuk kafannya. Jika ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Sebaliknya, jika ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan, gitu ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan tutup kepalanya dengan kain itu dan tutup kakinya dengan rumput izzikir. Nah, jadi ternyata Nabi itu memerintahkan dengan cara seperti itu, bukan dengan cara ambilkan kain lagi, tutupkan bagian kakinya. Ternyata tidak. Jadi kain yang satu-satunya dimiliki itu digunakan untuk menutup bagian kepala dan sekitarnya. Sementara bagian bawahnya itu kakinya yang masih kelihatan ditutupi dengan apa? Dengan rumput izkhir ya, rumput izkhir. Padahal di sekitar Mus'ab itu ada beberapa sahabat yang mampu loh. Seperti apa? Utsman bin Affan atau Sa'ad bin Ubadah atau beberapa sahabat Ansor yang lainnya. Namun Nabi mengatakan hal yang berbeda. Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mendonasikan kainnya guna dipakai tambahan kain kafan untuk Mus'ab radhiyallahu anhu. Nah, itu ada hadisnya, ada dalilnya ya. Jika kita usahakan semaksimal mungkin semua biaya perawatan jenazah itu diambilkan dari harta pribadi sang mayit. Oke. Sekarang kita menuju kepada hal yang kedua, urutannya yang dilakukan setelah kita bicara mengenai perawatan jenazah. Yang kedua adalah kewajiban-kewajiban yang memiliki kaitan dengan objek warisan. Nah, seperti apa Abi kewajiban yang memiliki kaitan dengan objek warisan? Misalnya adalah utang yang bergadai. Utang ini didahulukan agar objek gadai bisa segera dibebaskan karena nantinya akan menjadi objek warisan. Jadi yang nomor 2 ini maksudnya ada warisan yang warisannya masih digadaikan gitu, maksudnya digadaikan lah. Karena warisan ini digadaikan, si empunya atau si pemilik hartanya sudah meninggal, maka kita harus menebusnya terlebih dahulu supaya itu nantinya akan menjadi objek waris gitu ya. Jadi kewajiban yang berhubungan dengan objek warisan. Jadi misalnya objek warisannya digadaikan atau dimasukkan di pegadaian. Oke, terima kasih. Ini ada Sun Life Syariah. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi yang pertama urut-urutannya adalah, saya ulangi lagi ya sahabat-sahabat Jumat Berkah dimanapun Anda berada. Yang pertama adalah kita berhubungan dengan biaya perawatan jenazah, ya. Dan perawatan jenazah ini biayanya diambilkan dari mana, Abi? Bukan dari sumbangan, bukan dari mana-mana, tapi diambilkan dari yang namanya harta pribadi si mayit. Oke, jelas ya. Yang kedua adalah kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan objek warisan. Misalnya objek warisannya itu adalah sebuah kendaraan yang sedang digadaikan. Karena sedang digadaikan, maka kendaraan itu harus ditebus hutangnya, supaya nanti dia akan menjadi objek warisan setelah hutangnya lunas. Sekarang yang ketiga apa, Abi? Yang ketiga adalah kewajiban yang tidak memiliki kaitan dengan objek waris. Nah, jadi kewajiban yang tidak memiliki kaitan dengan objek waris. Nah, kewajiban ini ada 2 bentuk. Yang pertama adalah utang tanpa agunan. Nah, ini kalau di dalam bahasa kita itu ada namanya KTA ya, kredit tanpa agunan. Jadi kalau kita bicara mengenai
kewajiban-kewajiban yang tidak berhubungan dengan objek waris itu adalah utang tanpa agunan. Yang kedua adalah kita bicara mengenai utang karena kewajiban agama. Misalnya apa Abi? Misalnya ya ini kalau kita bicara mengenai utang karena kewajiban agama, ya seperti utang zakat, kemudian utang fidyah, kemudian kenapa fidyah? Karena dia meninggalkan puasa, atau kafarot yang belum terbayarkan. Nah itu salah satu yang harus dilaksanakan di kewajiban nomor 3. Urut-urutannya setelah biaya perawatan jenazah, yang kedua adalah biaya yang berhubungan dengan kewajiban objek waris, yang ketiga adalah kewajiban-kewajiban yang tidak ada kaitan dengan objek waris. Kemudian pertanyaannya, mana yang didahulukan Nabi? Ya, mana yang harus kita dahulukan? Jawabannya yang didahulukan adalah utang sesama manusia. Nah, utang sesama manusia ini harus didahulukan dibanding utang agama. Bukan karena mendahulukan hak makhluk pada hak kholik, tapi hak agama lebih ada kelonggaran tidak mampu dibayarkan. Jika tidak mampu dibayarkan. Jadi kalau ada hutang, mana hutang yang berhubungan dengan makhluk atau berhubungan dengan sang kholik? Sang kholik itu biasanya hutang dengan sang kholik itu adalah hutang puasa, hutang zakat, kemudian kafarot yang belum terbayarkan. Sementara ada hutang-hutang dengan beberapa orang yang belum kita terbayarkan. Mana yang harus didahulukan? Yang didahulukan adalah hutang-hutang kepada sesama manusia. Karena kalau kewajiban kepada sang kholik itu ada beberapa kelonggaran jika tidak mampu. Jadi berbeda dengan makhluk. Kalau dengan makhluk, hutang itu tetap hutang gitu ya, meskipun orangnya tidak bisa membayarkan gitu ya. Jadi kalau Allah kan Maha Pemurah. Jadi kalau ada hutang mungkin ada beberapa hutang yang tidak perlu kita bayarkan, seperti misalnya hutang puasa, hutang zakat atau hutang kafar itu bisa menjadi tidak terbayarkan, tidak masalah gitu, karena ada beberapa nanti yang kalau dia tidak mampu nggak perlu. Tapi kalau manusia, hutang tetap hutang meskipun kita tidak mampu membayarnya. Ada kaidah yang mengatakan atau menunjang pernyataan ini, yaitu hak kholik itu yaitu Allah Ta'ala itu dibangun di atas prinsip toleransi. Toleransi di mana hak makhluk manusia dibangun atas prinsip pelit. Nah, jadi ternyata kalau kita bicara mengenai hak Allah itu dibangun atas prinsip toleransi. Karena toleransi maka ada banyak kelonggaran-kelonggaran. Sementara kalau yang berhubungan dengan hak manusia itu dibangun di atas prinsip pelit. Prinsip pelit itu ya prinsip yang harus diselesaikan. Karena pelit itu artinya kikir gitu ya. Kikir kalau dalam bahasa Jawanya itu medit gitu ya. Medit itu. Oke. Itu kaidahnya kenapa kita harus mendahulukan yang namanya hutang sama manusia. Kemudian ada lagi kalau sesama manusia itu hutang yang dilakukan antara orang tua ke anak. Ya, jadi kalau ada utang orang tua ke anak, jika utangnya orang tua ke anak ini, apakah orang tua juga wajib melunasi hutangnya kepada anaknya? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ya. Yang pertama pendapatnya adalah orang tua itu tidak wajib melunasi hutang ke anaknya. Ini merupakan pendapat Hambali, karena orang tua memiliki hak terhadap harta anaknya. Jadi pendapat Hambali mengatakan bahwa orang tua tidak perlu membayar hutang kepada anaknya karena orang tua memiliki hak harta anaknya. Sementara pendapat kedua, orang tua tetap wajib melunasi utangnya kepada anaknya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Safiyah. Oke. Jadi kalau kita punya utang, jadi sebaiknya kita harus melunasi meskipun itu hutang kepada anaknya sendiri. Jadi ada orang mengatakan, Abi nggak perlu dilunasi, kan yang namanya orang tua kan juga punya hak harta anak gitu ya, namanya orang tua. Tapi ulama-ulama di jumhur ulama selain Hambali itu Hanafi, Malikiyah, dan Syafi'iyah itu semua mengatakan wajib loh dibayar, jangan tidak dibayar gitu ya. Oke, ini ada dalilnya. Anak tidak boleh menagih utang ayahnya. Anak tidak boleh menagih utang ayahnya. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i mengatakan anak berhak menagih hutangnya. Karena orang tua utang ke anak dihukumi utang yang sah. Sehingga boleh ditagih sebagaimana utang-utang yang lainnya. Jadi karena ini dihukumi sebagai hutang yang sah, maka hutangnya itu harus
hukumi sebagai hutang yang sama dengan hutang-hutang lain. Jadi bisa ditagih gitu ya. Oke, kalau nggak begitu nanti susah gitu ya. Nah, yang keempat urut-urutannya adalah kita menunaikan wasiat. Tadi kan sudah hutang, sekarang menunaikan wasiat. Jadi jika usai bayar hutang masih ada harta yang sisa, maka sisa harta itu digunakan untuk menunaikan wasiat. Wasiat ini ditunaikan setelah hutang berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi hutang dulu ya, baru wasiat. Disebutkan di hadis riwayat Ahmad 595. Rasulullah SAW memutuskan hutang sebelum wasiat. Jadi Rasulullah SAW memutuskan hutang sebelum wasiat. Ini ada di hadis riwayat Ahmad 595. Meskipun hadis ini sifatnya doif, statusnya doif, namun para ulama sepakat bahwa hutang didahulukan sebelum wasiat. Karena hutang itu wajib, sementara wasiat itu amal tabaru. Amal tabaru itu adalah tabaru sosial atau amal sosial gitu ya. Yang sifatnya anjuran. Jadi hutang itu wajib, amal tabaru atau tabaru sosial itu adalah sifatnya adalah sunnah. Sehingga yang wajib didahulukan kepada yang sunnah. Dan namanya wasiat ada hitung-hitungannya sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Hitung-hitungnya itu adalah sepertiga, maksimal sepertiga dari total hartanya. Jika lebih dari sepertiga maka harus meminta kerelaan daripada ahli waris. Nah, aturan tentang wasiat ini kan sudah Abi pernah jelaskan beberapa episode yang lalu. Beberapa seri bahkan khusus untuk wasiat gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman ingin tahu bagaimana kaidah-kaidah wasiat yang sesungguhnya, monggo nanti bisa lihat IG live Abi yang sebelumnya di IG Abi ini Virgianto Budi Prabowo untuk melihat bagaimana penjelasan tentang wasiat itu ya. Oke, jadi kita sudah paham ya. Jadi yang pertama urut-urutannya adalah biaya perawatan jenazah, yang kedua adalah hutang-hutangnya, yang ketiga adalah berbicara mengenai wasiat. Jadi hutang dulu baru wasiat. Kalau tidak begitu nanti agak repot ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai yang kelima. Setelah semuanya beres, maka dibagi warisannya. Kan begitu, karena sudah melewati biaya perawatan jenazah. Biaya perawatan jenazahnya ini harus dari uang pribadi atau harta pribadi si mayit. Kemudian kita lunasi semua hutang-hutangnya, termasuk hutang anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Lunasi semua hutang-hutangnya. Kemudian yang ketiga adalah kita berbicara mengenai wasiat. Dan wasiat itu harus sepertiga, tidak boleh lebih. Kalau lebih harus minta kerelaan daripada ahli waris yang lain. Warisan itu dibagi setelah menyelesaikan kewajiban-kewajiban tadi itu yang sudah disebutkan. Dan Allah mengajarkan hal ini dalam Al-Quran. Setelah itu Allah menjelaskan pembagian warisan bagi masing-masing ahli waris. Allah menegaskan di surat An-Nisa ayat 11 bahwa sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Oke ya. Jadi kalau kita bicara ini saya rasa semuanya udah paham ya. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Nah, dan sekarang kita akan melihat bagaimana nanti kita bicara mengenai pembagiannya. Jadi kalau kita bicara mengenai pembagian, saya pikir teman-teman sudah tahu ya kalau pembagian nanti dibuka lagi surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Karena apa? Karena ternyata pembagiannya itu semuanya dilakukan secara rinci. Jadi pembagian warisan itu mengandung 3 prinsip. Yang pertama prinsip segera, yang kedua prinsip ijibari, yang ketiga adalah prinsip akurat. Prinsip segera ini artinya harus disegerakan seperti kita menguburkan mayit. Ada yang meninggal segera mungkin dikuburkan, tidak perlu menunggu sampai 1 hari, 1 malam dan seterusnya. Kalau bisa pada hari yang sama, hanya dalam hitungan jam saja sudah harus dikuburkan. Namanya juga segera. Begitu juga dengan warisan, pembagian waris. Pada saat nanti si mayit sudah dikuburkan, harus segera dibagi. Pembagian itu bukan berarti kita bagi-bagi uang loh sahabat-sahabat Jumat Berkah. Tapi kita membagi komposisinya. Hak-hak kita sebagai ahli waris. Bagiannya berapa sih porsinya? Nah itu semua ada jelas di Al-Quran surat An-Nisa dan 11 dan 12. Jadi kita tinggal menulis di secari kertas, tanda tangan semuanya bahwa bagian si A, bagian si B, si C semuanya sekian persen. Tanda tangan semuanya disaksikan oleh 2 orang saksi, selesai sudah pembagian warisannya. Nanti masalah penjualannya itu boleh kapan saja. Yang penting harta waris ini misalnya berupa rumah ini, ya saya bagiannya, katakanlah saya bagiannya sepertiga.
misalnya, atau 1/6 atau 1/8 kalau istri. Jadi bagi saya 1/8. Begitu rumahnya laku 1 miliar, maka harta yang saya miliki sebagai waris adalah 125. Yang kedua adalah prinsip ijibari. Ijibari itu artinya yang berhak membagikan waris itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di surat An-Nisa ayat 11 Allah itu mewasiatkan, yusikumullahu, Allah mewasiatkan. Jadi dalam kurung mewajibkan. Kalau Allah sudah berwasiat itu artinya di atas rata-rata. Di atas kewajiban. Kalau wasiat, manusia aja yang berwasiat itu wajib dilakukan, apalagi yang berwasiat itu adalah Allah. Yang ketiga adalah akurat. Akurat itu bahwa hitung-hitungannya presisi. Hitung-hitungannya presisi tidak bisa kita rubah sedikit pun gitu. Bahkan dijelaskan dengan detail di Al-Quran dan tidak ada penjelasannya di hadis atau di sunnah. Biasanya sunnah atau hadis itu menjelaskan sesuatu yang belum jelas di Quran gitu ya. Tapi untuk hitung-hitungan waris itu semuanya udah jelas. Tidak perlu diulang lagi atau diperjelas di hadis atau di sunnah. Nah, jadi prinsip 3 itu tadi yang mewakili atau mewarnai pembagian warisan. Jadi kembali lagi ke topik hari ini, Jumat Berkah yang ke-19 gitu ya, bersama Maraih Pahala. Jadi ini tadi adalah urutan-urutan kenapa kita harus membagi waris. Ada urutan-urutan sebelum kita membagi waris. Yang pertama adalah urutannya kita membayar dulu semua kewajiban yang namanya biaya perawatan jenazah atau biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah itu mulai dari kain kafan, mulai dari pemakamannya, orang-orang yang membantunya, transportasinya, kemudian membeli lahan makam dan sebagainya, itu semuanya perlu dipersiapkan. Dan uangnya harus uang pribadi, bukan dari uang sumbangan. Kemudian terkait dengan hutang-hutang. Hutang-hutangnya itu ada yang hutang terkait dengan Allah, ada hutang-hutang yang terkait dengan manusia. Kalau hutang-hutang terkait dengan Allah, saya pikir itu ada kelonggaran. Misalnya yang bersangkutan si mayit itu punya hutang puasa, punya hutang zakat dan sebagainya. Nanti itu ada beberapa dispensasi karena hutang dengan Allah itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kelonggaran jika tidak mampu. Tapi kalau hutang dengan manusia wajib dibayarkan. Hutang tetap hutang meskipun orangnya tidak bisa membayarnya. Termasuk hutang orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua, wajib dibayar. Jadi hutang orang tua kepada anak itu jumhur ulama mengatakan tetap terbayarkan. Meskipun ada ulama Hambali yang mengatakan bahwa hutang kepada anak itu tidak perlu dibayar karena ada hak harta orang tua ke anak gitu ya. Nah, terus yang ketiga berwasiat. Kita bisa berwasiat. Jadi setelah semua ditunaikan dari mulai perawatan jenazah, hutang atau kewajiban-kewajiban yang ada dan selanjutnya adalah wasiat, maka kita baru bisa membagi warisan itu. Dan membagi warisan itu prinsipnya ada 3, yaitu segera, ijibari, dan yang terakhir adalah akurat. Demikian yang dapat Abi sampaikan. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Itulah yang bisa kami sharing untuk Edu Series pada hari Jumat kali ini yang ke-19. Mudah-mudahan ini bisa dibagi-bagi ke yang lain. Karena namanya ilmu waris adalah ilmu yang sudah mulai terlupakan. Kita dianjurkan oleh Nabi untuk belajar dan mengajarkannya. Karena ilmu ini sudah mulai dilupakan. Padahal ilmu ini adalah setengahnya ilmu di dunia. Dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini sebagai semangat kita, sebagai hero kita untuk saling belajar. Datanglah ke setiap kajian-kajian atau majelis-majelis taklim, belajarlah apapun, apalagi ilmu agama. Terlebih-lebih ilmu yang berhubungan dengan muamalah. Apa itu? Ilmu yang berhubungan dengan warisan atau faraid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Karena kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan sahabat-sahabatku semuanya. Sukses semua.